Pernah dengar istilah ijma? Itu loh, kesepakatan para ulama setelah wafatnya Rasulullah SAW tentang suatu hukum. Nah, dalam dunia fikih, ijma ini bukan cuma formalitas kayak musyawarah mufakat, tapi salah satu sumber hukum Islam yang punya bobot besar banget setelah Al-Quran dan hadis. Tapi menariknya, tiap mazhab punya cara sendiri dalam memahami dan menetapkan ijma. Imam Abu Hanifah itu punya pandangan yang logis tapi hati-hati. Beliau mengakui ijma sebagai sumber hukum yang sah, tapi hanya ijma para sahabat Nabi yang dianggap benar-benar kuat. Kenapa? Karena menurut beliau setelah masa sahabat, umat Islam sudah mulai tersebar luas dan sulit memastikan semua ulama sepakat 100%. Jadi, ijma yang datang setelah masa sahabat masih bisa ditinjau lagi. Makanya dalam mazhab Hanafi, logika dan kias punya peran besar, tapi tetap di bawah ijma sahabat. Kalau Imam Malik pendekatannya agak berbeda. Beliau menilai ijma bukan hanya kesepakatan ulama di seluruh dunia, tapi juga termasuk amal ahlal Madinah, praktik penduduk Madinah. Menurutnya, kalau seluruh masyarakat Madinah melakukan sesuatu secara turun-temurun, itu sudah cukup jadi bukti bahwa hal itu berasal dari ajaran Nabi. Jadi, dalam mazhab Maliki, ijma dan tradisi Madinah punya bobot hukum yang tinggi banget, karena dianggap sebagai warisan hidup dari Rasulullah SAW dan para sahabat. Imam Syafi'i dikenal sebagai penyusun sistem usul fikih paling rapi dan terstruktur. Menurut beliau, ijma adalah sumber hukum yang pasti, tapi syaratnya ketat banget. Harus ada kesepakatan seluruh ulama mujtahid di dunia Islam pada satu masa. Kalau ada satu aja yang nggak setuju, maka itu belum bisa disebut ijma. Kedengarannya ideal banget, tapi juga hampir mustahil kan? Karena itu, dalam mazhab Syafi'i, ijma yang benar-benar disepakati jadi sangat langka, tapi tetap dipegang sebagai hujjah yang kuat kalau memang ada. Imam Ahmad bin Hanbal punya sikap yang lebih hati-hati lagi. Beliau hanya mengakui ijma sahabat dan sangat skeptis terhadap ijma setelahnya. Katanya manusia bisa berbeda pendapat kapan saja, jadi mustahil seluruh ulama sepakat tanpa perbedaan. Tapi begitu beliau yakin memang ada ijma sahabat, maka itu jadi sumber hukum yang nggak bisa diganggu-gugat. Makanya mazhab Hambali lebih mengutamakan Nash, Al-Quran dan hadis dibandingkan hasil kesepakatan manusia. Tapi dari sini kita bisa belajar. Ijma adalah bentuk penghormatan pada ilmu, keilmuan, dan kehati-hatian. Nggak ada yang asal katanya ulama sepakat, tapi benar-benar ditelusuri sumber dan konteksnya. Ijma dalam mazhab mengajarkan kita untuk menghormati otoritas ilmu dan menjaga konsistensi pemahaman. Karena agama ini dibangun bukan atas mana yang mudah, tapi atas ilmu dan keikhlasan mencari kebenaran.